warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil adimi dzul tsana'i wal quwwati ala jami'in ni'ami wal arzaki. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahyihi, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan warisan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang kelima, al-mawdu'ul al-khamis, ay mawani'ul irth. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang kelima yang berjudul penghalang-penghalang warisan. Jadi pembahasan pada kali ini itu memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu tentang rukun-rukun warisan, sebab-sebab warisan, syarat-syarat warisan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terpenuhi mungkin sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, akan tetapi kalau di dalam dirinya terdapat salah satu di antara penghalang yang nanti akan kita sebutkan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan warisan sama sekali. Jadi al-mawani, penghalang-penghalang tadi itu jamak dari mani. Jadi mani kalau secara bahasa artinya adalah al-hailu bainas syai'ain. Jadi penghalang antara dua sesuatu. Antara bainal warithi wa bainat tarikah. Jadi ada sesuatu yang menghalangi antara si ahli waris dengan harta warisan. Oleh karena itu ketika seseorang terdapat dalam dirinya salah satu di antara penghalang ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya harta warisan tadi. Nah, jadi ketika penghalang ini ada, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya perwarisan. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak ada di dalam diri seseorang tersebut salah satu di antara penghalang warisan ini, tidak harus dia mendapatkan harta warisan, karena bisa jadi dia tidak terpenuhi sebab-sebabnya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau mungkin dia sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudah terpenuhi sebab-sebabnya, tidak ada penghalang di dalam dirinya, akan tetapi si mayit tidak meninggalkan harta warisan sama sekali, ya maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian wa mawani'ul irthi thalatha. Jadi penghalang warisan ini ada tiga. Al-awwal ar-riqqu, kemudian asani qatlul warithi lil muwarris bi ghairi haqqin. Kemudian yang ketiga ikhtilafu dinil waris anil muwarris. Nah, jadi yang pertama tadi adalah ar-riq. Riq itu budak. Kemudian yang kedua, ahli waris itu membunuh orang yang akan mewarisi tanpa sebab. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan agama antara si waris dengan orang yang akan mewarisi. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi itu tadi tiga penghalang perwarisan. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah ar-riqqu, yaitu budak. Jadi maksud budak di sini adalah ajzun hukmiyun yaqumu bil insani bisababi kufrihi billah. Jadi seseorang yang lemah secara hukum. Jadi dia lemah secara hukum. Maksudnya apa? Ya dia lemah untuk melakukan segala bentuk akad, segala bentuk muamalah. Yaqumu bil insan, yang dia laksanakan dengan orang lain. Bisa babi kufri billah, karena sebab dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena budak ini terjadi karena ada peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi ketika orang kafir tersebut kalah, kemudian ada yang menjadi budak, maka budak tersebut menjadi hak tuannya. Maka dikatakan ajzun hukmiyun, dia lemah secara hukum. Karena ketika dia melakukan akad, melakukan sebuah muamalah jual beli, utang piutang, maka akadnya tersebut, muamalahnya dia itu tidak akan diterima, harus mendapatkan izin dari tuannya. Karena kalau secara lahiriah dia mampu
Akan tetapi secara hukum dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan muamalah tersebut. Nah, karena kita tahu bahwasanya budak itu tidak memiliki harta sama sekali. Karena harta budak tersebut itu adalah milik dari tuannya. Dirinya saja itu milik dari tuannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menjadi budak, dia tidak bisa mendapatkan warisan atau mewarisi. Jadi contohnya, ketika budak tersebut meninggal sementara sebelumnya dia punya keluarga, punya anak, punya istri, maka ketika budak tersebut meninggal, istri dan anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari budak tersebut. Atau sebaliknya, ketika ada ahli warisnya dari budak ini yang meninggal, yang harusnya si budak ini mendapatkan warisan, karena dia statusnya sebagai budak, maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang yang mewarisi dia. Nah, jadi itu tadi penghalang atau mawani'ul irthi yang pertama, ar-riqu, yaitu budak. Kemudian yang kedua tadi adalah qatlul warithi lil muwarrith bighairi haqqin. Jadi seorang ahli waris itu membunuh orang yang akan mewarisi dengan sebab yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi membunuh itu apa maksudnya? Izhaqur ruh, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Jadi yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat. Karena di sana ada membunuh yang memang itu dilaksanakan dengan hak. Contohnya kisos. Ketika seseorang membunuh orang lain, maka hukuman dalam syariat Islam adalah orang yang membunuh tadi dikisos. Ketika dia dibunuh, maka orang tersebut dibunuh dengan cara yang hak. Akan tetapi ketika seseorang membunuh orang lain, seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewarisi kepadanya tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syariat, jadi maksud qatlu bighairi haqqin adalah ma'aujaba qisasan wa diyatan wa kafaratan. Jadi membunuh tanpa hak itu adalah membunuh yang mewajibkan kepadanya agar dikisos, kemudian membayar diyat dan juga kafaroh. Oleh karena itu, masuk di dalam qatlu bighairi haqqin ini ada qatlul amad, qatl dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, atau syubul amad, seperti sengaja, atau qatlul khata. Karena 3 macam pembunuhan tadi itu bisa mengakibatkan seseorang dikisos, kemudian membayar diyat, kemudian melaksanakan kafaroh. Jadi kalau pengen lebih jelasnya tentang macam-macam pembunuhan, bisa dilihat di pembahasan fikih. Bahkan ketika seseorang anak membunuh bapaknya sendiri, ya dia tidak akan pernah mendapatkan warisan. Karena kata Nabi SAW, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Jadi tidak ada bagi orang yang membunuh itu dari harta warisan sama sekali. Jadi ketika seseorang membunuh, maka dia tidak akan pernah mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh tadi. Contohnya, ketika seorang saudara kandung, seorang kakak membunuh adiknya, maka kakak ini tidak akan pernah mendapatkan harta warisan dari si adiknya tadi. Padahal seandainya si kakak tadi tidak membunuh adiknya dan adiknya meninggal karena penyakit atau karena musibah, si kakak tadi mendapatkan warisan dari si adiknya. Tapi karena dia membunuh, maka dia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Atau si anak membunuh bapaknya, maka si anak ini yang tadinya kalau dia tidak membunuh bapaknya bisa mendapatkan warisan, tapi karena dia membunuh bapaknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Nah, itu tadi penghalang warisan yang kedua. Kemudian penghalang warisan yang ketiga adalah ikhtilafu dinil warith anil muwaris, yaitu adanya perbedaan agama antara orang yang menjadi ahli waris dengan orang yang akan mewarisinya. Bisa jadi orang yang akan mewarisi dia beragama Islam, kemudian ada ahli warisnya yang beragama Kristen, maka dia tidak akan saling mewarisi, atau agama-agama selain Islam yang lainnya. Contoh, ketika ada seorang suami istri yang mana istrinya itu adalah merupakan seorang muslimah,
Akan tetapi suaminya tadi seorang Nasrani. Ketika suaminya meninggal, maka istri tadi itu tidak akan mendapatkan warisan dari suaminya, karena keduanya memiliki perbedaan agama. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, la tawarutha baina ahli millatain. Jadi tidak akan saling mewarisi orang yang beda agama. Yang satu Muslim, yang satu Kristen, yang satu Muslim, yang satu Yahudi, dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW juga pernah bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirun muslim. Jadi seorang Muslim itu tidak akan pernah mewarisi dari seorang kafir. Dan juga sebaliknya, seorang kafir itu tidak akan pernah mewarisi dari seorang Muslim. Nah, itu tadi 3 penghalang dari perwarisan. Mawani'ul irthi, yaitu yang pertama arriku, kemudian yang kedua qatlul warith lil muwaris biwiri haqqin, kemudian yang ketiga ikhtilafu dinil warith anil muwaris. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.